Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 dan sekaligus sebagai dosen pembimbing magang. Dan saya hormati Ibu Resti Fitriani Tias STT selaku pembimbing lapangan magang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Amelia Putri dengan nomor NIM 4122423120555 dari kelas akuntansi 2020 Katapang, yang dimana saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil laporan magang dengan berjudul Pengelolaan Surat Perintah Membayar atau SPM pada bagian perencanaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Sebelum membahas lebih dalam hasil-hasil magang, di sini saya akan menunjukkan struktur atau urutan isi PPT laporan magang. Yang pertama ada profil magang, yang kedua aktivitas magang, yang ketiga hasil pelaksanaan magang, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Di dalam profil perusahaan di sini ada sejarah singkat bagian perencanaan keuangan Setda Kabupaten Bandung. Nah, bagian perencanaan dan keuangan Setda Kabupaten Bandung ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sejak berdirinya Kabupaten Bandung ini pada tahun 1641, pengelolaan keuangan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Nah, setelah reformasi akhir 1990-an, kewenangan pengelolaan anggaran daerah meningkat, mendorong pembentukan unit kerja seperti bagian perencanaan dan keuangan ini. Nah, bagian ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana anggaran tahunan, memonitor pelaksanaan anggaran, serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Selanjutnya ada pembahasan mengenai struktur organisasi. Nah, di sini saya mengambil struktur organisasi bagian perencanaan dan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk mendukung tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, ada kepala bagian perencanaan dan keuangan yang bertugas atau berfungsi sebagai bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan keuangan dan perencanaan di Setda Kabupaten Bandung. Yang kedua, ada subbagian perencanaan yang bertugas untuk mengelola penyusunan rencana kerja termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RJMD dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga ada subbagian keuangan yang bertugas dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan. Nah, yang terakhir ada subbagian evaluasi pelaporan. Nah, yang bertugas mengevaluasi dan pelaporan anggaran keuangan. Nah, struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja keuangan daerah. Pembahasan selanjutnya ada visi misi bagian perencanaan keuangan Setda Kabupaten Bandung. Yang pertama, visi mewujudkan pengelolaan keuangan dan sarana sekretariat daerah yang tertib dan akuntabel. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua kegiatan administrasi keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyusun rencana kerja yang terintegritas, yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis dan prioritas daerah untuk memastikan keselarasan daerah antara program dan anggaran. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan keuangan, yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga,
Penyusunan laporan keuangan yang akurat, yaitu menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Ada aktivitas magang. Yang pertama, ada waktu magang. Kegiatan magang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya di bagian perencanaan dan keuangan. Magang dilaksanakan selama 3 bulan dari 1 November sampai 31 Januari 2025. Dengan jadwal jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada bentuk kegiatan magang. Selama 3 bulan ini, saya melaksanakan magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya di bagian perencanaan dan keuangan. Dalam hal penatausahaan keuangan atau bisa disebut dengan administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Nah, bendahara pengeluaran pembantu ini pada masing-masing bagian di Setda ada 10 bagian untuk diajukan ke bagian perencanaan keuangan untuk diproses lebih lanjut. Nah, adapun administrasi keuangan Setda meliputi yang pertama ada SPP atau SPM atau LS, yang kedua SPP atau SPM UPGU TU, nah yang terakhir SP2D. Pada nomor 1 dan 2 merupakan kegiatan pengelolaan penatausahaan keuangan di lingkup sekretariat daerah. Fungsi utamanya yaitu menerima pengajuan belanja mulai dari uang persediaan hingga ganti uang, tambah uang maupun belanja langsung untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan surat perintah membayar atau SPM. Nah, pada nomor 3 merupakan kegiatan pelaksanaan mekanisme penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, surat perintah pencairan dana atau SP2D ini di dalamnya mencakupi gaji bulanan yang terdiri dari pembayaran gaji, termasuk di dalamnya gaji terusan dan gaji ke-13. Di sini saya akan menjelaskan satu per satu proses-proses dalam pelaksanaan selama magang. Nah, yang pertama ada proses SPP SPMLS. Yang pertama, PPTK selaku pelaksana teknis kegiatan membuat dan mengajukan bukti pengeluaran kepada BPP atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selanjutnya, BPP ini akan memeriksa kelengkapan bukti pengeluaran tersebut. Apabila sudah sesuai dan benar, maka akan diproses input melalui aplikasi SIPD atau SIMDA. Nah, jika tidak, maka akan dikembalikan ke BPP atau PPTK untuk dilengkapi. Selanjutnya, berkas pengajuan yang disertakan ke bagian perencanaan dan keuangan untuk diverifikasi yang telah dicetak oleh BPP diserahkan bersama kelengkapan SPJ untuk diverifikasi atau diverifikator. Nah, jika sudah lengkap dan benar, maka akan diteruskan kepada PPK SKPD untuk mendapatkan pengesahan. Nah, jika ada koreksi, maka akan dikembalikan kepada BPP. Selanjutnya, Kasubag Keuangan dan Aset akan memverifikasi pengajuan dokumen kelengkapan SPP untuk diberikan pengesahan. Jika tidak ada koreksi, maka langsung diterbitkan SPM. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke verifikator. Selanjutnya, SPM yang telah lengkap diteruskan kepada pengguna anggaran atau PA atau KPA atau Kabak untuk diverifikasi dan ditandatangani. Nah, apabila perlu koreksi, maka akan dikembalikan ke PPK SKPD. Nah, yang terakhir, apabila SPM yang sudah lengkap, maka akan dikirimkan ke BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses SPP, SPM, UPGU atau TU. Nah, yang pertama, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Setda membuat pengajuan UP atau GU atau TU untuk kemudian diserahkan kepada BPP Sekretariat Daerah. Nah, yang kedua, BPP Sekretariat Daerah ini melaksanakan verifikasi dan membuat SPP. Nah, SPP ini beserta kelengkapan SPJ diserahkan kepada verifikator untuk diverifikasi. Apabila tidak ada koreksi, maka akan langsung diserahkan PPK SKPD. Nah, jika tidak ada, akan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki. Keempat, Kasubag Keuangan dan Aset akan memverifikasi pengajuan dokumen kelengkapan SPP untuk diberikan pengesahan. Nah, jika tidak ada koreksi, maka langsung diterbitkan SPM.
Saya akan menjelaskan proses SPP, SPM, UPGU atau TU. Yang pertama, Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Setda membuat pengajuan UP atau GU atau TU untuk kemudian diserahkan kepada BP Sekretariat Daerah. Nah, Bendahara Pengeluaran Setda ini melaksanakan verifikasi dan membuat SPP. SPP beserta kelengkapan SPJ diserahkan kepada verifikator untuk diverifikasi. Nah, apabila tidak ada koreksi, maka akan langsung diserahkan PPK SKPD. Nah, jika tidak, akan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki. Selanjutnya, Kasubag Keuangan dan Aset akan memverifikasi pengajuan dokumen kelengkapan SPP tersebut untuk diberikan pengesahan. Jika tidak ada koreksi, maka langsung diterbitkan SPN. Nah, jika tidak akan, maka akan kembali ke verifikator. Selanjutnya, ada SPM yang telah lengkap diteruskan kepada Kabag untuk difarap atau ditandatangani dan selanjutnya akan diteruskan kepada Sekretariat Daerah selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah untuk dibubuhkan tanda tangan. Nah, yang terakhir, jika SPM telah lengkap dan benar, maka SPM ini akan dikirimkan ke BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Terakhir, saya akan menjelaskan proses pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang pertama, menerima surat pernyataan membayar atau SPM dan SPJ. Nah, pihak SKPD yang diharuskan mengumpulkan SPM dan SPJ ke BPKAD. Nah, sebelum diserahkan ke kuasa BUD, SPM yang diberi barcode di-scan terlebih dahulu di resepsionis. Nah, kemudian resepsionis ini akan memberikan SPM dan SPJ ke kuasa BUD untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya saya akan membahas hasil pelaksanaan magang. Nah, di sini ada soft skill dan hard skill. Pertama, skill komunikasi. Dalam dunia bekerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja. Nah, komunikasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja tim menjadi lebih efisien. Dalam melaksanakan magang, saya mampu melakukan komunikasi dengan baik di luar kegiatan kuliah, yaitu dalam pekerjaan dengan para staf kantor yang berada di Setda, Kabupaten Bandung. Nah, yang kedua, beradaptasi di lingkungan. Kegiatan magang merupakan hal yang baru bagi saya, namun saya mampu beradaptasi dengan cepat selama menjalani magang, karena seluruh staf di kantor Setda, Kabupaten Bandung telah membimbing serta memberi arahan yang baik. Nah, yang ketiga, manajemen waktu. Selama melaksanakan magang, saya mendapatkan pengalaman dalam manajemen waktu. Contohnya, dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing, saya harus bisa mengatur waktu yang dimiliki agar kegiatan bekerja menjadi teratur dan terarah. Nah, kalau hard skill-nya, selama magang di Setda Kabupaten Bandung, di bagian perencanaan dan keuangan selama 3 bulan, saya memperoleh keterampilan dalam berbagai aktivitas seperti proses administrasi, pengelolaan anggaran, penerbitan, SPP, SPM, SP2D. 4. Ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, bagian perencanaan dan keuangan Setda Kabupaten Bandung ini memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penyusunan rencana anggaran, implementasi program, serta pertanggungjawaban keuangan. Nah, yang kedua, salah satu aspek krusial yang dikelola oleh bagian ini adalah SPM atau Surat Perintah Membayar, yang berfungsi sebagai instrumen pencairan dana anggaran. Nah, untuk alur kerja pengelolaan SPM mulai dari pengajuan dokumen pendukung, verifikasi oleh PPSPM, penerbitan SPM oleh PA atau KPA, hingga pencairan dana oleh bendahara. Nah, yang terakhir, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterlambatan, ketidaklengkapan dokumen, dan kurangnya koordinasi antar unit. Nah, ada saran. Selama saya ikut terjun dalam kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan, saya menyarankan bahwa sebaiknya pihak instansi atau perusahaan agar dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat koordinasi internal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi. Saya akan membahas atau memaparkan refleksi diri. Nah, selama magang berlangsung di Sekretariat Daerah,
Kabupaten Bandung, khususnya di bagian perencanaan dan keuangan, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sangat bermanfaat. Selain dapat mengenal dunia kerja secara nyata, yaitu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian juga tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang sudah didapatkan di perkuliahan agar dapat diimplementasikan di dunia kerja. Semua pegawai atau karyawan di sekretariat daerah, khususnya di bagian perencanaan dan keuangan, sangat baik dan ramah dan kerjasama antar karyawan sangat baik. Semua karyawan berkomunikasi baik satu sama lain sehingga tidak terjadi komunikasi dan juga mereka dapat mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Saya diajarkan bagaimana sikap atau attitude diantaranya adalah ketertiban, kedisiplinan, dan ketelitian serta sikap profesional. Baik, sekian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.